narasumber kita. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Balai, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih eh, Mbak Moderator. Prof sudah ini ya, ada agenda lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, Mbak? Izin terdengar dengan jelas Ibu. Baik, walaupun sudah berlalu, saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala Badan PSDMP. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung di sini. Dan kami hormati juga penyuluh senior, jadi kata Pak Perkenalkan dan juga Ibu Kurator, serta Bapak Ibu, teman-teman penyuluh seluruh Indonesia yang pada pagi hari ini bisa bergabung di acara Mentan Sapa Petani yang sudah rutin dilaksanakan oleh Badan eh, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Baik, senang sekali saya pagi ini bisa bergabung di MSPP dan alhamdulillah kita semua diberi kesehatan untuk bisa bergabung di sini. Saya di sini hanya sharing Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang apa yang sudah kami ketahui di sini. Baik, bisa dibantu share screen ya dari sana. Baik Ibu. Pada operator boleh dibantu. Baik, perkenalkan saya Rima Purnamayani dari Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklima dan Hidrologi Pertanian, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, tentu saja bagian dari Kementerian Pertanian. Dan pada pagi hari ini kami ingin sharing mengenai adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim untuk peningkatan produktivitas padi dan jagung, pastinya di Indonesia. Baik, lanjut. Nah, ada terbagi tiga pada pagi-pagi hari ini. Pertama nanti kita akan sampaikan fenomena perubahan iklim yang juga sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi pada saat arahan dan motivasi. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi pertanian dalam perubahan iklim. Ketiga, apa dampak perubahan iklim pada sektor pertanian yang juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Dan yang keempat, nanti kita akan berdiskusi mengenai prediksi iklim dan prediksi kekeringan di tahun 2024 ini. Kemudian baru kita masuk ke penerapan standar adaptasi perubahan iklim dan penutup. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, mungkin kita juga sudah merasakan bahwa makin ke sini itu makin panas ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan ini merupakan bagian dari fenomena perubahan iklim global. Jadi dalam waktu 120 tahun terakhir ini sebenarnya suhu itu naik 1,5 derajat Celcius. Nah, diprediksikan dan dikhawatirkan sampai 2100 nanti itu bisa mencapai 2 derajat Celcius. Padahal tadi disampaikan bahwa memang jangan sampai di atas 2 derajat Celcius karena nanti pasti akan berdampak sangat parah bagi makhluk hidup terutamanya. Nah, namun untuk itulah kita harus adaptasi terhadap salah satu perubahan iklim global ini. Nah, lantas setelah naik suhu apa yang kemudian terjadi? Nah, karena naiknya suhu maka lapisan es di kutub itu mencair sehingga akan menyebabkan naiknya permukaan air. Nah, dari data yang didapatkan itu di Indonesia itu rata-rata kenaikan muka air laut itu mencapai 3,9 milimeter per tahun. Memang milimeter ya, tapi kan lama-lama bertahun-tahun akhirnya nanti contohnya aja di Jakarta itu ada dampaknya terjadi intrusi air laut itu mencapai 11 kilometer. Nah, karena ada kenaikan muka air laut ini berdampak pada intrusi air laut, eh, intrusi air laut masuk ke darat dan juga ada untuk daerah-daerah yang mungkin di bawah permukaan laut atau yang 0 mdpl itu maka akan banjir dan sehingga lahan sawah contohnya di sini di Jawa Barat itu akan hilang karena adanya kenaikan muka laut air laut sebesar 50 cm. Nah,
Akibatnya lagi, dampak selanjutnya karena kehilangan lahan sawah ini, maka akan terjadi kehilangan produksi kita yang hampir mencapai 160.000 ton. Karena genangan banjir, kemudian karena ada intrusi air laut, sehingga salinitas di lahan sawah tersebut akan meningkat. Nah, lanjut. Nah, kemudian selain kenaikan suhu, kemudian intrusi air laut, itu juga seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Kepala Badan bahwa ada musim kemarau itu menjadi lebih maju. Kemudian sehingga musim hujan itu menjadi mundur. Nah, di sini BMKG memproyeksikan ada perubahan panjang musim hujan antara periode 2020 sampai 2049. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia yang musim hujannya berkurang 10 sampai 20 hari. Bahkan ada beberapa wilayah yang sampai 2 dasarian yang akan berkurang. Sehingga kalau musim hujan berkurang, tentu saja dampaknya itu musim tanam akan menjadi pendek, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, dan itu akan mengkhawatirkan tentu ada umur-umur tanaman yang seperti padi misalnya kan sudah ada umur, kemudian jagung, dan jika musim tanam atau musim hujan pendek maka dikhawatirkan pada saat dia mungkin akan panen itu akan terganggu panennya. Lanjut. Baik, lanjut. Nah, sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor yang paling berdampak terhadap akibat dari perubahan iklim, karena 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 kita pertanaman ya, dan itu tadi tadi sudah disampaikan di awal dampak intrusi air laut, kemudian perubahan musim kemarau dan hujan tentu saja akan berdampak di sektor pertanian yang sangat tergantung dengan iklim tersebut. Nah, jadi kita dibilang korban sih memang sebenarnya korban dari perubahan iklim. Juga sebagai sumber emisi juga, tapi kita juga sektor pertanian juga disampaikan tadi bahwa kita juga berpeluang dan berkontribusi dalam penurunan emisi. Jadi adaptasi yang dilakukan di sektor pertanian itu sangat berkontribusi dan berpeluang untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian jadi tahun 2000 setiap tahun itu ada COP ya, pertemuan kan, perubahan iklim sedunia, dan di situ disampaikan bahwa memang adaptasi itu adalah prioritas bagi kita untuk mengantisipasi perubahan iklim terutama untuk sektor pertanian. Nah, dengan adaptasi ini selain penurunan emisi, kemudian kita bisa mengantisipasi musim kemarau yang mungkin datang terlalu cepat, kemudian musim hujan jadi pendek. Nah, itu kita harus adaptasi. Apa saja nanti akan dijelaskan. Next. Nah, dampak perubahan iklim ini memang sangat banyak ya. Di sini saya sampaikan tidak hanya di sektor pertanian. Tadi dampak dari iklim global itu pertama memang dimulai dari peningkatan suhu sehingga kemudian terus kekeringannya semakin sering. Kemudian iklim ekstrim kita mungkin kita sendiri mengalami kadang panas panas sekali nih, suasana panas sekali habis hujannya juga badai, angin, dan semuanya itu adalah salah satu iklim ekstrim. Kemudian pola hujan juga makin sulit diprediksi. Kalau zaman dulu kita pasti tahu apa namanya, September sampai April eh, itu pasti musim hujan. Kalau sekarang udah nggak bisa diprediksi lagi. Mungkin di daerah Bapak Ibu ada yang sudah kemarau, tapi kami di sini di Bogor masih hujan aja setiap hari. Dan jadi secara waktu tidak bisa diprediksi dan juga secara wilayah juga sulit diprediksi. Nah, itu juga tadi sudah disampaikan yang terkait dengan peningkatan air laut. Di sini ada foto-foto yang menunjukkan dampak-dampak perubahan iklim mulai dari banjir, kemudian kekeringan, dan juga em, panas dan juga angin. Lanjut.
Nah, dampak yang utama, maksudnya dampak dari yang di awal tadi itu bisa berdampak menjadi penurunan produksi padi. Mungkin bisa sudah kita rasakan saat ini eh, karena El Nino yang panjang pada tahun ini dan akhir tahun kemarin memang terjadi penurunan produksi padi. Kenapa demikian? Karena efek dari peningkatan suhu, kemudian panjangnya kemarau, itu menyebabkan fisiologi padi itu akan berubah dan sehingga potensi penurunan akan terjadi pada tanaman padi dan demikian juga jagung karena di sini ada dua tema ya. Ini secara global saja baik padi maupun jagung itu terdampak akibat perubahan dari fisiologisnya itu karena eh, padi-padi yang sebelumnya itu tidak didesain untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, makanya setelah ini ke depan ada banyak varietas yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, baik itu kekurangan air atau peningkatan suhu dan atau intrusi air asin dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat daerah saya ini mengalami penurunan berapa persen ini. Dan yang merah ini paling paling besar ya penurunan produksi padinya ini potensi penurunan padi akibat perubahan iklim. Next. Nah, dampak yang em, ke dampak selanjutnya itu tentu saja ada kerugian ekonomi akibat dari beberapa dampak perubahan iklim sebelumnya, sehingga pada akhirnya jika tidak ada intervensi kebijakan atau tidak ada instruksi teknologi baru, itu maka potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat perubahan iklim itu mencapai 544 triliun dari berbagai sektor. Nah, dari pertanian saja itu diprediksi potensinya itu 78 triliun dan itu sebagian besar dari penurunan produksi beras. Nah, sangat penting ini karena kita itu makanan utamanya beras dan seluruh kita pasti harus makan nasi ini setiap hari sehingga dampak penurunan produksi beras ini menjadi krusial sekali dari perubahan iklim. Nah, kalau yang di bawah, kita lihat grafik di bawah, kalau yang merah itu potensi kerugian ekonomi sektor pertanian Indonesia jika kita tidak ada tindakan apa-apa. Sehingga nanti tahun ini nih akan mencapai 78 triliun. Namun dengan intervensi kebijakan kemudian dengan adaptasi itu kerugian ekonominya bisa ditekan Bapak Ibu semua. Nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk sektor pertanian terkait dengan adaptasi ini. Lanjut. Nah, kita masuk ke prediksi musim kemarau dan prediksi kekeringan tadi ya, Pak Ibu. Jadi kami em, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian melalui Balai Pengujian Standar Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 3 bulan mengeluarkan prediksi kekeringan tanaman padi. Karena April sudah lewat, saya sudah tidak sampaikan lagi. Jadi di sini prediksi kekeringan tanaman padi ini kita analisis dari prediksi iklim ke depan. Di bulan Mei ini kalau dilihat warnanya, kalau yang hijau itu prediksi kekeringannya rendah, kemudian yang kuning itu sedang dan yang merah tinggi. Nah, di bulan Mei ini mungkin masih kategori sedang ya. Alhamdulillah tidak ada yang merah di sini dan sekitar 76,64% itu akan mengalami kekeringan dan sebanyak 22 provinsi. Nah, kalau dibandingkan dengan bulan April ini memang eh, meningkat resiko kekeringannya meningkat dibanding dengan bulan lalu. Nah, ini peningkatan di atas 1.000 hektar, prediksi ya Bapak Ibu ya, ini jadi ini prediksi supaya kita siap-siap gitu seperti prepare dan menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Jadi di Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan itu ada potensi resiko kekeringan lebih dari 1.000 hektar. Lanjut. Nah, kemudian kalau di bulan Juni,
di bulan Juni itu karena makin sedikit hujan ya, jadi diprediksi ini hampir seluruh sawah di Indonesia itu diprediksi memiliki resiko kekeringan namun rendah. Jadi yang maka dilihat banyak hijaunya ini karena resikonya itu rendah. Dan yang paling luas resikonya itu di Sulawesi Selatan dan juga ada di beberapa Sulawesi yang lain itu masih terdampak sedang ya, resikonya sedang. Nah, ini jadi kita harus bersiap-siap. Untuk itu juga pada saat ini memang sedang gencar Kementerian Pertanian itu melaksanakan program popanisasi di mana kita akan mengambil air dari sumber air permukaan. Jadi sama untuk mengatasi kekeringan tanaman padi yang sudah diprediksikan. Next. Nah, kalau ini prediksi awal musim kemarau. Jadi data bahan ini saya ambil dari BMKG, dari Pusat Informasi Perubahan Iklim. Jadi musim kemarau 2024 ini memang tidak bersamaan. Memang biasanya juga seperti itu ya. Kadang di daerah ini ada sudah kemarau, namun di tempat lain ada yang belum. Untuk yang sudah masuk di April itu sebagian Banten ya, sebagian Banten dan Jakarta, kemudian juga di wilayah timur seperti Bali, NTB, dan NTT. Nah, untuk bulan Mei ini juga mulai memasuki juga beberapa wilayah Jawa, kemudian juga di wilayah timur yaitu Maluku, Papua, dan Papua Selatan, dan rata-rata itu akan masuk musim kemaraunya adalah di bulan Juni. Next. Nah, sifat musim kemarau ini sebagian besar itu masih normal. Jadi dengan curah hujan normal sehingga kemarau kita sama lah normal seperti sebelum-sebelumnya. Kalau di bawah normal itu berarti curah hujannya di bawah normal sehingga dan yang di atas normal maka akan ada kemarau basah. Lanjut. Nah, ini prediksi puncak ya. Puncak musim kemarau itu diprediksikan oleh BMKG pada Agustus. Pada Agustus 2024. Mulai Juli sudah mulai meningkat wilayah yang terkena musim kemarau dan pada Agustus itu ada 45% wilayah itu mulai di Agustus. Next. Nah, bagaimana adaptasi ya adaptasi terkait tadi bagaimana kami kan sebagai Badan Standarisasi Instrumen Pertanian itu memiliki beberapa standar terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Kalau secara umum di sini ada daftar aksi inti ketahanan iklim. Jadi strategi yang diterapkan di sini adalah penerapan pertanian berketahanan iklim dalam rangka mempertahankan produksi pangan. Jadi ini kalau sekarang temanya nih peningkatan ya, ini mempertahankan aja saat ini mungkin butuh effort yang besar Bapak Ibu, apalagi meningkatkan. Saat ini memang terjadi penurunan sehingga kita harus meningkatkan dari penurunan itu. Ya setelah ditingkatkan tentu harus mempertahankan. Jadi ada 6 kelompok aksi yang paling yang disampaikan di sini tentu saja berhubungan dengan air karena sebagian besar ini memang berhubungan dengan air, seperti penyediaan bangunan penampung air irigasi, jadi bisa bendungan, kemudian embung, juga ada kolam-kolam di areal persawahan, karena kadang-kadang ada saluran irigasi yang tidak sampai ke lahan karena mungkin tidak cukup sumber airnya. Kemudian nanti ada teknologi panen air, kemudian ada perbaikan-perbaikan penampung air, itu saja bisa dilakukan. Kemudian setelah menyediakan bangunan penampung, tentu kita menyediakan jaringan irigasinya sehingga sampai di lahan-lahan pertanian. Jadi irigasi tersier ini merupakan salah satu tugas kita ya di pertanian untuk misalnya memperbaiki, kemudian membersihkan sehingga airnya sampai ke lahan-lahan pertanian. Bisa juga ada bangunan baru eh, dari PR ya mungkin ya. Kemudian ada rehabilitasi. Kemudian kita juga bisa menerapkan teknologi penambahan debit air irigasi
melalui teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah banjir dan kekeringan di lahan pertanian. Kemudian ada penyediaan bangunan pelindung banjir, diantaranya itu ada bangunan polder di lahan sawah, kemudian tanggul sungai sehingga tidak eh, meluap, tidak untuk mencegah luapan banjir. Dan kelima adalah penyediaan sarana dan prasarana pertanian adaptif, contohnya adalah benih benih tanaman unggul yang juga adaptif terhadap perubahan iklim, adaptif terhadap kekeringan dan juga kebanjiran. Kemudian eh, Kemudian yang terakhir adalah perluasan lahan pertanian. Nah, perluasan lahan pertanian merupakan langkah yang terakhir karena agak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pertama, kita pada saat kondisi saat ini tentu saja kita harus mencari potensi-potensi lahan yang tidak produktif tapi sesuai untuk sawah atau tanaman pangan. Dan kemudian untuk menyawahkan itu tidak dalam waktu setahun, tidak dalam waktu sebentar setelah dibuka itu akan sesuai atau adaptif. Pasti membutuhkan waktu untuk penyesuaian untuk beradaptasi bagi lahan-lahan tersebut untuk menjadi lahan sawah. Lanjut. Nah, mungkin kita juga sudah kenal, sudah sering mendengar pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture dan salah satu kegiatannya SIMUP ada di Badan SDM di sini. Nah, di sini tentu saja tujuannya tujuannya itu adalah tujuan umumnya adalah meningkatkan indeks pertanaman, produksi dan produktivitas tanaman, khususnya tanaman padi di sini. Dan dengan menerapkan Climate Smart Agriculture ini kita bisa diharapkan meningkatkan pendapatan petani dan tentu saja di sisi lain itu meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani terhadap budidaya adaptif terhadap perubahan iklim dan juga tujuan akhir dari Climate Smart Agriculture ini adalah mengurangi emisi rumah kaca. Penerapan Climate Smart Agriculture ini diharapkan semakin masif dan semakin meluas. Mungkin percontohannya ada di Simut, itu ada di beberapa lokasi saja, namun diharapkan bisa direplikasi di daerah-daerah lain sehingga tujuan kita yang empat ini bisa tercapai dan bisa luas dijangkau oleh para petani di Indonesia. Lanjut. Nah, ada tujuh standar adaptasi perubahan iklim ini khusus untuk tanaman pangan ya Bapak Ibu sesuai dengan permintaan pada pagi hari ini. Sebenarnya ada 10 itu bisa terkait dengan pakan, bisa terkait dengan ternak dan juga hortikultura. Cuma di sini fokus di tujuh standar adaptasi. Pertama adalah penggunaan varietas adaptif terhadap perubahan iklim. Nanti di belakang ada padi dan juga ada jagung. Kemudian menggunakan pemupukan berimbang, kemudian teknologi irigasi hemat air dan panen air, penggunaan sistem informasi atau aplikasi kalender tanam dan standing crop, siscrop. Kalender tanam mungkin dari dulu ya sudah familiar. Kemudian untuk khusus di lahan rawa itu perlu dilakukan pengaturan tinggi muka air pada lahan rawa dan implementasi konservasi tanah dan air ini mungkin banyak di jagung karena di agrosistem lahan kering. Next. Nah, apa saja varietas padi dan jagung yang bisa kita implementasikan di lahan-lahan kita karena mereka bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada beberapa, ada banyak sekali varietas yang sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian. Pertama yang berumur sangat genjah. Nah, kenapa ini dirilis? Karena tadi sudah disampaikan karena ada terjadi pengurangan musim hujan ya, sehingga akan mempengaruhi musim tanam. Nah, untuk itu kita harus mencari tanaman padi yang berumur pendek, berumur gejah, sehingga tidak terkena dampak dari pengurangan musim hujan tersebut. Di sini ada Impari 1319 dan juga Cakrabuana dan Pajajaran. Kemudian varietas lainnya untuk banjir itu yang toleran rendaman dan juga yang terkait dengan intrusi air asin tadi kita juga ada varietas yang toleran terhadap salinitas. Kemudian, nah akibat dari perubahan iklim
tadi juga sudah disampaikan bahwa akan terjadi serangan OPT atau serangan hama penyakit yang lebih luas, lebih banyak dan lebih berdampak. Untuk itu kita juga memiliki varietas yang tahan hama warna coklat, kemudian tahan penyakit hawar daun, kemudian tahan penyakit belas dan penyakit tungau. Nah, semua ini nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan varietas-varietas ini nanti bisa menghubungi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Padi di Sukamandi, mungkin logistiknya, ketersediaannya, kemudian juga budidayanya sama atau tidak itu bisa di Balai Besar Padi. Next. Nah, ini juga untuk berbagai ekosistem. Kalau tadi berdasarkan tolerannya, berdasarkan apa sih keunggulan dari varietas itu, dan ini juga ada pembagian beberapa varietas untuk berbagai agroekosistem. Jadi misalnya untuk sawah tada hujan, itu kita punya Cisaat, Impari 46 dan 39. Untuk lahan kering umumnya itu kita ada Impago, kemudian lahan rawa itu impari, untuk lahan salin kita ada 3435 yang salin agritan, dan dataran tinggi saat ini ada impari 28 untuk lahan sawah dan bur 1 untuk lahan kering. Lanjut. Nah, selain menggunakan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim, tentu saja kita juga beradaptasi terhadap dalam budidaya padi. Karena jika hanya menggunakan mungkin varietas saja, tidak ada introduksi teknologi yang lain, tentu saja mungkin belum bisa berhasil 100%. Nah, jadi kalau di sini kita melakukan mitigasi ya, mitigasi ada 4 tepat yang harus dilakukan. Pertama, tepat varietas, tepat budidaya, tepat waktu, dan tepat pengendalian OPT-nya. Untuk tepat varietas, tadi sudah disampaikan kita harus menggunakan VUB yang tahan genangan, kemudian tahan hama dan penyakit, dan tahan tahan kering. Kemudian kita juga melakukan pergiliran varietas, tidak hanya varietas terus yang ditanam. Kemudian setelah panen mungkin harus melakukan sterilisasi lahan, kemudian juga melakukan tanam serempak untuk menghindari serangan OPT. Nah, kemudian tepat waktu. Nah, tepat waktu ini kita bisa memakai prediksi dari kalender tanam, nanti akan disampaikan di belakang. Kemudian juga ada yang kita sudah mengenal sekali dengan sistem semai culik. Jadi, sistem persemaian culikan itu mencuri waktu sehingga kita masih bisa dapat air untuk pertanaman berikutnya, sehingga begitu panen itu olah tanah tanaman sudah harus siap disemai sehingga langsung dipindahkan. Kemudian yang tepat varietas tadi juga tadi sudah disampaikan umur genjah ya, umur genjah sehingga untuk mengantisipasi pendeknya musim tanam. Kemudian tepat budidaya adalah menggunakan benih bersertifikat. Standarnya adalah menggunakan benih bersertifikat, sistem culik, percepatan olah tanah tentu saja, dan kemudian pemupukan yang berimbang atau pemupukan yang tepat untuk budidaya padi. Next. Nah, untuk jagung kita juga ada varietas jagung yang tahan kering ya. Ini karena em, dirilis untuk agroekosistem lahan kering beriklim kering. Sini ada juga ada Bima, ada Nakula Sadewa, JH4, Jaring Hiasan Lamuru, dan yang baru ini adalah Jakarin. Yang paling baru ini adalah Jakarin. Lanjut. Ada juga, nah, salah satu adaptasi tanaman jagung untuk terhadap perubahan iklim adalah menanam secara tupang sari, Pak Ibu. Jadi ditanam juga ditegakkan tanaman yang tinggi, maksudnya di tanaman perkebunan, atau juga tumpang sari dengan tanaman lain. Atau juga bisa agroforestry tanaman jagung. Nah, itu adalah beberapa beberapa langkah, beberapa teknologi atau beberapa implementasi yang bisa kita lakukan untuk tanaman jagung untuk agar kita beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Nah, dengan
teknologi agroforestry jagung ataupun tanaman sela atau tupang sari, tentu saja dibutuhkan tanaman jagung yang toleran naungan. Di sini kita sudah ada tanaman jagung yang toleran naungan, dan tentu saja naungannya juga tidak terlalu penuh ya. Bisa disesuaikan seperti bisa kita lihat di dalam gambar. Itu ada Jana 1, JH, juga Jahana. Dan ini semua nanti bisa dicari informasi lebih lanjut pada Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan dan juga Balai Pengujian Tanaman Serealia yang khusus menangani tanaman serealia, terutama salah satunya adalah jagung. Lanjut. Nah, selain kekeringan, tentu ada juga kebanjiran nih biasanya. Perubahan iklim kan tidak hanya panas, tidak hanya kekeringan, tapi juga ada perubahan musim hujan yang terlalu tinggi presentasinya, sehingga kita juga ada satu varietas yang toleran genangan, tapi 7 hari ya, jadi 7 hari karena memang terbatas juga kemampuan dari segi fisiologi ada tanaman lahan kering. Kita punya JHG 01 yang toleran terhadap genangan hingga 7 hari. Lanjut. Nah, tadi standar adaptasi yang berikutnya adalah penggunaan pupuk berimbang. Nah, jadi untuk mengatasi adaptasi terhadap perubahan iklim dan juga untuk mengurangi emisi ya, mengurangi emisi itu kita harus mengimplementasikan pupuk yang berimbang atau yang sesuai dengan rekomendasi. Dari mana rekomendasi ini, Bapak Ibu? Pertama, kalau memang kita uji lab, terus kita juga punya ada perangkat uji tanah sawah dan perangkat uji tanah kering yang bisa memberi rekomendasi kan sesuai dengan hasil dari tanah-tanah yang akan Bapak Ibu tanam. Kemudian kita juga sudah, kalau tidak ada itu, kita sudah ada bukunya, ada rekomendasi pemupukan mulai dari tanaman padi, tanaman jagung, dan kita juga ada untuk hortikultura dan perkebunan. Nah, pupukan berimbang ini tidak berlebihan juga selain untuk efisiensi ya, efisiensi selain untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, juga untuk mengantisipasi meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan juga tentu saja efisiensi terkait penggunaan sarana dan produksi pupuk. Kalau berlebihan tentu saja pengeluaran pembiayaannya akan lebih tinggi. Dengan menggunakan pemupukan yang berimbang tentu saja lebih efisien, baik terhadap apa namanya pengeluaran pengeluaran Bapak Ibu semua, dan juga kita bisa memperoleh hasil yang lebih optimal. Next. Nah, yang standar adaptasi yang ketiga adalah implementasi irigasi hemat air. Nah, aplikasi irigasi hemat air ini ada beberapa jenis. Itu ada hose spray, ada big gun, di foto di sebelah kanan. Kemudian ada sistem drip, ada sprinkler, dan furrow. Nah, untuk mengetahui irigasi apa yang tepat untuk pada pertanaman Pak Ibu semua, itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di sini kita memanfaatkan sumber daya air alternatif, kemudian juga varietas tanaman yang tahan kering dan juga genja. Pertama, kita harus melakukan dua eksplorasi sumber daya air dan bagaimana neraca airnya, sehingga kita akan mengetahui apa implementasi atau aplikasi irigasi jenis apa yang akan kita implementasikan. Kemudian kita melakukan survei topografi, mapping lahan kering, kemudian estimasi efisiensi irigasi, apakah menggunakan pipanisasi, kemudian pompanisasinya seperti apa, sehingga akan menghasilkan desainnya berupa gambar teknik dan RAB-nya, sehingga kita bisa nanti melihat implementasi aplikasi irigasi hemat air yang manakah yang tepat yang akan diimplementasikan di pertanaman kita di lokasi. Next. Nah, juga ada penggunaan, ini mungkin sudah sering didengar juga, disampaikan, ada salah satu teknologi hemat air, yaitu AWD, alternate wetting dan drying.
Nah, ini merupakan salah satu dari komponen climate smart agriculture juga. Jadi, bagaimana kita itu menghemat air di lahan sawah dengan cara tidak membiarkan lahan tersebut tergenang terus. Dalam waktu tertentu, mungkin airnya bisa dikurangi, namun tanaman itu zona perakarannya masih ada airnya, sehingga masih bisa mempertahankan hasil. Jadi kalau ada tiga jenis ini, ada tergenang, alternate wilting dan drying, kemudian ada berselang. Kita bisa lihat kalau tergenang itu kan tergenang terus ya, ini sesuai dengan fasenya tentu saja, sesuai dengan fase tanaman padinya. Kemudian nanti pada saat panen baru dikeringkan. Namun kalau untuk AWD atau berselang, untuk AWD ini gambarnya terlalu bawah, ini untuk AWD yang di tengah-tengah itu ada welting dan drying, jadi bergantian dikeringkan dan juga digenangi, namun dikeringkannya masih tetap ada air atau kondisi lembab di perakaran. Lanjut. Nah, adaptasi standar adaptasi yang keempat adalah teknologi panen air atau disebut water harvesting. Di sini adalah bagaimana kita mengumpulkan, menampung dan menyimpan air hujan ataupun aliran sungai selama musim hujan dalam satu tampungan, atau kita menyimpan dalam peresapan air, dan kemudian air tersebut yang sudah kita panen pada saat musim hujan digunakan pada saat musim kemarau. Nah, ini sarana dan prasarana pertanian ini dibangun untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan untuk irigasi. Jadi disampaikan ke embung, kemudian air sungai, kemudian menyediakan sumber irigasi alternatif pada saat sumber irigasi utama tidak mampu memenuhi kebutuhan air tanaman. Jadi walaupun ada sumber air irigasi juga kemungkinan kering ya pada saat musim kemarau, tapi setelah kita melakukan panen air, ada ketersediaan air dalam jumlah cukup yang bisa kita gunakan selama musim kemarau. Nah, ini memang perlu juga persiapan, karena bagaimana cara menampung airnya dan bagaimana cara menggunakannya pada musim kemarau sehingga masih bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jenis-jenisnya ada banyak, Bapak Ibu juga sudah familiar. Kita melakukan pemanfaatan air permukaan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui pompanisasi. Kita cari sumber air sungai, utamanya saat ini adalah sumber air permukaan ya. Kemudian melalui pompa, dengan pompa kita pindahkan air tersebut ke lahan yang dibutuhkan. Kemudian ada damparit, ada long storage, dan kemudian ada juga untuk air tanah dalam itu ada sumber dangkal dan sumber dalam. Ini sumber air kalau 1, 2, 3, 4 itu sumber airnya adalah air permukaan, tapi yang 5 dan 6 itu sumber air tanah. Next. Nah, ini ada beberapa alternatif ya. Bagaimana sih kita menentukan jenis infrastruktur panen air berdasarkan karakteristik atau berdasarkan sumber daya airnya. Jadi tidak semua, maksudnya dalam satu lokasi itu tidak semuanya ada storage-nya, ada damparitnya. Itu tentu saja kita harus memilih membangun yang sesuai dengan karakteristik sumber daya air. Jadi contohnya di sini bisa dibaca saja, tapi contoh nih, contoh yang nomor 2 itu jenis sumber airnya misalnya aliran sungai, saluran irigasi, dan danau. Nah, itu jika debit minimumnya lebih ada di atas 25 liter per second, dan elevasi sumber airnya lebih rendah dari lahan. Jadi ini lahan, sumber airnya lebih rendah, berjarak kurang 100 meter, itu maka kita gunakan pompanisasi. Karena tergantung juga nih pompanya kapasitasnya seperti apa, sehingga di sini pilihan dari jenis sumber air seperti ini adalah pompanisasi. Jika sumbernya air hujan, nomor 4 nih, jenis sumber airnya air hujan, kemudian ada saluran drainase, kemudian ada pasang surut air sungai dan topografinya datar, maka kita akan sebaiknya membangun long storage untuk panen air tersebut. Next.
Nah, ini contoh-contohnya, foto-fotonya di lapangan pasti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah sering menemuinya. Yang pertama adalah pemanfaatan air permukaan, jadi pompa. Sekarang lagi gencar sekali di mana-mana mungkin eh, kita melaksanakan pompanisasi, bisa untuk menambah luas areal tanam, bisa untuk mempertahankan produksi juga. Jadi ada wilayah yang mungkin sudah tidak kebagian air hujan, itu bisa kita lakukan pompanisasi agar bisa tetap panen dan selamatlah produksi. Dan yang di tengah adalah damparit, long storage, dan yang dua ini adalah sumur dangkal dan sumur bor. Sudah banyak sekali mungkin bisa ditemui di lapangan. Dan yang terpenting setelah pembangunan tentu saja pemeliharaan, Pak Ibu. Jadi kadang long storage juga perlu dirapikan, perlu dibersihkan sehingga tetap bisa mengalirkan air dari sumber air ke lahan yang dituju. Lanjut. Nah, ini contoh Damparit, ada contoh-contohnya untuk pertanian, kita bisa lihat di Ungaran, Kidul, juga di Meros. Ini adalah contoh pemanfaatan teknologi panen air yang sudah diimplementasikan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan pemanfaatan ya, pemanfaatan aplikasi sistem informasi kalender tanam dan sistem informasi standing crop. Nah, mungkin kalender tanam ini sudah lama Pak Ibu dengar, informasinya sudah ada di mana-mana. Pada saat ini memang sedang ada perbaikan, Bapak Ibu. Kita akan menyempurnakan sistem informasi kalender tanam ini berdasarkan selain dari berdasarkan iklim, curah hujan, dan juga kita akan mengambil dari sumber air permukaan, sumber air sehingga prediksinya lebih akurat, diharapkan lebih akurat karena sumber airnya ada beberapa. Kemudian informasi di dalamnya itu ada lebih lebih detail juga dari varietas yang digunakan, kapan musim tanam, kapan tanamnya, varietas yang digunakan, berapa pupuk, dan juga jenis infrastruktur air yang akan bisa mendukung budidaya pertanian di lokasi Bapak Ibu semua. Di sini masih level kecamatan juga sedang dibangun, nanti mudah-mudahan bisa berproses sampai ke level desa, karena kalau ini akan terbagi menjadi tiga agroekosistem langsung. Jadi ada lahan sawahnya, ada lahan kering, dan udah ada lahan rawanya. Kalau sebelumnya mungkin lahan sawah saja dan sedikit lahan kering, namun yang akan dibangun sekarang itu sudah ada rawanya. Jadi nanti masih sama ketik kecamatannya, kemudian nanti akan keluar informasi-informasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk implementasi pertanian. Nah, kalau untuk siskrop, sistem informasi standing crop ini adalah fase-fase tanaman padi di sawah ya, di LBS. Di situ berapa luas tipe vegetatifnya, berapa luas generatif satu dan dua, sehingga kita bisa memprediksi hasil. Jadi kalau sistem kalender tanam itu memprediksi kapan tanamnya, kalau standing crop adalah memprediksi hasil. Nah, ini bisa dimanfaatkan, nanti bisa menghubungi kami lebih lanjut, dan informasi ini nanti akan segera kami sampaikan begitu, karena masih dalam tahap perbaikan dan tahap penyempurnaan pada saat ini untuk Kalimantan. Next. Next. Baik, ini manfaatnya sudah juga saya sampaikan. Next saja. Nah, khusus untuk lahan rawa, jadi lahan pasang surut ya, lahan pasang surut, salah satu adaptasi yang bisa kita lakukan itu adalah pengaturan tinggi muka air pada lahan rawa. Jadi kita menggunakan aplikasi pintu air atau kanal blocking, karena memang jika tidak bisa juga banjir, tidak bisa juga terlalu tinggi muka airnya, dan juga tidak bisa juga terlalu kering untuk lahan rawa ini, sehingga aplikasi yang dilakukan adalah aplikasi pintu air, ada di dalam foto, dan kanal blocking seperti yang di sebelah kanan. Next. Nah,
standar yang ketujuh atau yang terakhir ini umumnya ada pada lahan kering. Jadi untuk jagung bisa dilakukan, jadi bisa dilakukan konservasi tanah air ini dengan pendekatan agroekosistem. Tentu saja ini akan meningkatkan keuntungan usaha tani, mungkin di lahan-lahan miring, itu kita harus melakukan konservasi tanah dan air, juga nanti akan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Nah, yang tiga utama prinsip konservasi tanah dan air ini adalah pertama olah tanah minim. Jadi untuk lahan kering, terutama lahan dengan tingkat kesuburan rendah itu kita harus menggunakan olah tanah minimum. Kemudian penggunaan penutup tanah permanen, bisa residu tanaman atau penanaman tanaman penutup tanah. Ini nanti implementasinya pada agroforestry jagung. Kemudian adanya perlu rotasi tanaman. Jadi untuk konservasi tanah dan air ini dilakukan pada lahan kering. Nah, jadi dari banyak yang bisa saya sampaikan ini, kita harus melakukan adaptasi, sudah harus mulai, dan mungkin memang sudah dimulai oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, melakukan adaptasi budidaya tanaman padi, budidaya tanaman jagung dan yang lain-lainnya terhadap perubahan iklim, untuk mengantisipasi perubahan iklim. Kadang kita sudah lakukan hal itu, namun mungkin baru ini termasuk adaptasi perubahan iklim rupanya. Tapi kita sudah melakukan, misalnya bukan berimbang, mungkin sudah sering dan sudah dilakukan dan juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu petani terkait dengan bukan berimbang tersebut. Nah, tentu saja perlu komitmen ya Bapak Ibu, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kemudian para penyuluh sebagai pendamping petani, kemudian kami juga sebagai pendamping Bapak Ibu semua, sehingga penerapan standar untuk ASI adaptasi ini bisa dilakukan, bisa diimplementasikan agar kita bisa mengantisipasi perubahan iklim dan juga mendukung peningkatan produktivitas padi dan jagung, atau mempertahankan produktivitas padi dan jagung. Jadi sementara ini memang karena terjadi penurunan, kita harus meningkatkan. Setelah ditingkatkan itu mungkin mempertahankan sehingga um, kebutuhan terhadap beras itu bisa kita penuhi sendiri. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharing. Uh, saya di sini ada juga beberapa teman dari Balai Pengujian Agroklimat yang nanti mungkin bisa membantu pada saat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Balai yang telah menyampaikan materi dengan sangat lengkap tentang adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas padi dan jagung. Baik Sobat Tani, langsung saja kita buka sesi diskusi. Bagi Sobat Tani yang masih mengikuti melalui Zoom meeting, silakan langsung raise hand. Dan bagi Sobat Tani yang mengikuti secara live streaming, dapat mengajukan di kolom chat atau kolom komentar. Baik, langsung saja kita lihat apakah sudah ada yang raise hand. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Ivan. Mungkin ada kendala teknis selanjutnya. Selamat pagi, Pak Iswadi. Halo. Ya, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Suara saya sudah terdengar, Bu? Terdengar, Pak Iswadi. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, Ibu Rima sebagai narasumber yang saya hormati, Ibu penyuluh senior kita, dan Mbak Karin sebagai moderator yang saya hormati. Sebelum saya lanjut, karena mungkin kalau Ibu moderator dengan penyuluh senior kita sudah kenal saya, mungkin Ibu Rima belum, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Bu Iswadi dari Kota Palopo, mengabdi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Sangat menarik apa yang dipaparkan Ibu tadi mengenai perubahan iklim secara global. Tapi ada satu hal yang saya perlu tanggapi sedikit mengenai masalah penyakit yang dijelaskan tadi itu mengenai penyakit las.
ini memang cukup parah penyakit blast ini karena beberapa tahun yang lalu kami masih ingat ada beberapa petani mengalami gagal panen gara-gara penyakit blast ini. Bahkan sampai ke munculnya yang namanya penyakit potong leher. Ini awalnya dari penyakit blast yang disebabkan oleh jamur. Jadi mungkin perlu itu barangkali memberikan sedikit penjelasan. Memang penyakit ini asal musababnya dari perubahan iklim yang tidak iklim yang tidak menentu di wilayah kami. Jadi mungkin Ibu perlu sedikit memberikan suatu pencerahan atau penjelasan bagaimana penyakit ini kita bisa kendalikan atau OPT supaya penyakit ini tidak sampai menurunkan produksi kita. Karena ini besar kemungkinan kalau ini terjadi terus menerus karena dia awalnya dia mulai dari persemaian, terkadang mulai dari persemaian sampai pertumbuhan, bahkan menjelang panen muncul yang namanya penyakit potong leher. Inilah bisa mengakibatkan penurunan produksi. Mungkin ini bisa jelaskan bagaimana pengendaliannya penyakit ini. Itu barangkali Bu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Karin sudah selesai? Halo? Suaranya nggak ada, Mbak. Kalau Mungkin apa? tidak, Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Iswadi. Mohon izin kepada Ibu Kepala Balai, kami persilakan Ibu. Oh, langsung ya, Mbak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iswadi dari Palopo nih atas tanggapannya. Terima kasih. Eh, jadi memang penyakit-penyakit ini secara tidak langsung itu berasal dari perubahan iklim. Nah, kalau blast itu sampai potong leher, kalau nggak salah disebabkan oleh jamur ya, Pak ya. Ini saya ya, juga nanti kalau ada yang lebih paham, eh, mohon dibantu juga menjawabnya. Ini kan disebabkan oleh jamur. Nah, kenapa jamur ini? Kalau saya baca itu jamur yang menyebabkan penyakit blast ini memang berkembang biak lebih cepat pada saat pada suhunya tinggi. Jadi saat suhu 25 sampai 8 derajat Celcius. Nah, ini juga akibat salah satunya ini kan dampak dari peningkatan suhu akibat peningkatan iklim global. Nah, kemudian kalau kita rasakan antara siang dan malam itu kadang kan beda suhunya tinggi. Nah, itu juga salah satu em, penularan ya, salah penularan dari jamur yang menyebabkan penyakit blast ini. Nah, untuk mencegahnya tentu saja dari awal itu kita harus pilih benih yang sehat ya, Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada kontaminasi penyakit karena juga ada bawaannya biasanya dari benih tersebut. Kemudian, nah Nah, ini yang kita bisa melakukan implementasi aplikasi penggunaan pupuk berimbang. Jadi penyakit ini tidak jangan memberikan pupuk N secara berlebihan. Sehingga salah satu tadi standar yang bisa kita lakukan adalah efisiensi pemupukan atau penggunaan berimbang sehingga mencegah penularan lebih lanjut dari jamur-jamur ini. Nah, kemudian kita juga karena jamur itu berkembang lembab ya, jadi mungkin ada pertanaman yang rapat. Kita juga sebelumnya sudah mengenalkan sejajar legowo ya 2141. Nah, itu bisa juga digunakan untuk mengantisipasi atau mencegah berkembangnya lebih lanjut dari penyakit ini. Dan kemudian ya tentu saja pengendalian secara kimiawi ya, itu adalah langkah terakhir. Tapi untuk mencegahkan lebih baik deh ya daripada mengobati. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan menggunakan benih yang sehat, kemudian menjaga agar jamur itu tidak berkembang dengan menjaga kelembapan, kemudian mengatur jarak tanam dan juga menggunakan pupuk berimbang. Itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan karena mungkin terkait eh, hama penyakit juga bukan bidang saya nih Bapak Ibu. Jadi kita hanya saya mengaitkan dengan perubahan iklim. Demikian Mbak. saya tambahkan sedikit Bu mengenai pengaruh perubahan iklim. Karena terkadang wilayah saya ini terjadi perubahan iklim lokal, artinya hujan lokal, bukan lagi. Artinya hujan di sebelah selatan, tidak hujan di sebelah timur.
Sehingga mungkin menurut persepsi saya, anggapan saya, mungkin ini juga pengaruhnya. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa sependapat dengan saya antara pengaruh global, perubahan cuaca, antara terkadang terjadi hujan lokal di wilayah kami. Apa berpengaruh dari penyakit ini? Iya, baik Bapak. Em, Bisa jadi salah satu penyebab. Jadi mungkin di daerah Bapak itu lebih banyak hujan sehingga kondisinya lebih lembab ya, sehingga penyakit ini lebih lebih berkembang dibandingkan daerah lain. Jadi kalau hujan lokal di tempat Bapak hujan, di tempat lain belum tentu ya Pak ya. Iya Bapak. Ya, Ya, di arti, tempat Bapak artinya hujan, di tempat ya, lain belum tentu hujan. Nah, sehingga kan berarti di daerah Bapak itu lebih lembab, sehingga jamurnya lebih berkembang. Sehingga makanya perlu dijaga untuk mengurangi kelembapan. Karena kalau Bapak sudah tahu bahwa hujannya kan lebih sering berarti di situ. Sehingga perlu dijaga kelembapan, salah satunya adalah menggunakan jarak tanam. Seperti itu. ya, terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan kepada kami. Terima kasih Mbak Karin sudah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya tadi saya lihat ada atas nama Ibu Francisca. Ya, halo Bu. Ya, selamat pagi Bu Francisca. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Ibu Ya, kami ini perkenalkan Bu. Nama saya Francisca. Saya PPL Desa Bijeli, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Bu. baik Ibu. Ya, yang saya mau tanyakan Bu, ini di daerah saya Bu, iklimnya sekarang tidak menentu. Dalam seminggu tuh 2 hari hujan, 3 harinya panas, begitu terus Bu. Hujan panas, hujan panas terus sehingga tanaman padi kami di lokasi binaan saya itu kurang lebih persawahannya 15 hektar. Itu rentan sekali terhadap hama dan penyakit Bu. Halo Bu. Ya, bisa Ya, dilanjutkan Ibu. ya, yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira berdasarkan rekomendasi Ibu, itu varietas apa yang cocok untuk ditanami sehingga tahan terhadap iklim sekarang ini dan tahan terhadap hama dan penyakit, Bu. Varietas umur pendek, Bu, ya, kira-kira yang 2 bulan itu, Bu. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Francisca. Pada Ibu Kepala Balai kami persilakan Ibu untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Francisca atas tanggapannya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di paparan bahwa ada beberapa varietas ini yang umurnya sangat gejah. Itu antara masih 3 bulan sih, nggak 2 bulan ya. Ada cakrabuana dan pajajaran yang biasa kita gunakan. Itu cakrabuana dan pajajaran itu umurnya lebih pendek daripada yang lainnya. Dan juga Impari 13 dan Impari 19. Nah, kalau untuk itu umurnya pendek sehingga mungkin bisa mengatasi di daerah NTT yang curah hujannya mungkin rendah ya dan juga lamanya curah hujan itu lebih pendek. Dan untuk nanti mungkin PPT-nya bisa di-share ya Mbak Karin ya sehingga nanti bisa Ibu dan Bapak Ibu lainnya melihat jika ada kebutuhan untuk varietas yang mungkin toleran terhadap blas, kemudian terhadap wereng itu juga ada beberapa jenis varietas yang bisa digunakan. Sementara kalau untuk yang gejah yaitu cakrabuana dan pajajaran sementara yang bisa kita gunakan. Demikian mudah-mudahan sesuai nih Bu Francisca. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, Ya. salam dari TTU, Bu. Ya. Nanti bisa menghubungi Balai Pengujian Padi ya Bu di BSIP. Ya, baik, Bu. Makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Francisca dan Ibu Kepala Balai. Balik selanjutnya sudah ada yang lain kembali atas nama Ibu Siti.
Mungkin. Selamat pagi, Bu Siti. Ya, mohon izin Ibu boleh dibantu di unmute terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Bu Siti. Maaf Ibu boleh di unmute Ibu, mungkin tadi ke pencet. Halo, Ya, selamat pagi Ibu. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Apakah suara saya dapat didengar, Bu? Ya, terdengar Ibu. Boleh dibantu Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Siti Setmolo, asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten TTS. Eh, saya ingin bertanya, artinya saat sekarang ini kita kan lebih banyak larinya kepada anorganik. Larinya kepada organik-organik ya Bu ya. Entah itu sayuran, terus pembasmi hama penyakit, dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin saya ingin tanya, adakah cara secara tradisional untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di tanaman, baik itu padi maupun jagung ataupun tanaman-tanaman lainnya begitu. Kira-kira dengan cara tradisional seperti apa dan bahan-bahannya apa saja yang mungkin bisa kami gunakan di lapangan sehingga kita bisa mengarahkan petani itu untuk lebih banyak menggunakan cara-cara tradisional daripada untuk mengurangi sekaligus untuk penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua, biasanya pada saat padi sudah mulai bunting dan sudah mulai siap untuk dipanen itu, biasanya kan banyak serangan-serangan burung, Bu. Nah, itu terkadang kita punya petani itu bingung cara mengatasinya. Kira-kira cara apa yang bisa kita atasi secara tradisional selain menggunakan jala untuk tutup padi-padi yang ada? Karena kalau menggunakan jala itu biasanya kan membutuhkan dana yang besar untuk beli. Nah, mungkin ada cara-cara lain untuk cara mengatasi serangan burung dan sebagainya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti. Kami persilakan Ibu Kepala Balai, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Siti atas tanggapannya. Untuk pertanyaan pertama ya, memang saat ini kita banyak menggunakan diarahkan menggunakan ya kalau pestisida pestisida nabati yang alami-alami. Nah, ada banyak sekali tanaman-tanaman atau bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membuat pestisida nabati itu. Namun secara lebih detail itu bahan apa saja itu mohon maaf itu saya tidak hafal ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke eh, mungkin bisa ditanyakan ke SDMP nih. Ada beberapa mungkin yang sudah dirilis oleh SDMP bahan-bahan untuk menggunakan pestisida, membuat pestisida nabati. Nah, juga ada beberapa pestisida A mungkin untuk tanaman apa, untuk komoditas apa. Dan kalau untuk secara tradisional itu kita berpegang kearifan lokal ya biasanya Bapak Ibu. Ya. Ke Siti dan mungkin bisa sharing antara teman-teman di beberapa penyuluh semua penyuluh nih di daerah masing-masing karena setiap saya turun ke lapang pasti memang oh di sini pakai A, di sini pakai B dan itu memang tidak mohon maaf secara standar itu secara standar karena kita berstandarisasi itu tidak ada standarnya. Jadi mungkin secara ilmiah mungkin kita belum bisa analogikan dengan secara ilmiah. Mungkin saja bahan-bahan yang digunakan situ mengandung bahan-bahan kimia ya, maksudnya mengandung bahan-bahan tertentu yang ada di bahan kimia. Nah, cuman secara ilmiah itu belum diuji lebih lanjut dan secara standar pertanian itu karena tidak saintifik itu kita tidak bisa merekomendasikan Ibu karena harus melalui rangkaian-rangkaian pengujian sehingga bisa digunakan secara luas, bisa dipercaya untuk menjadi bahan pestisida ataupun pencegah penyakit lainnya. Kemudian untuk burung nih,
Nah, untuk burung itu juga biasanya pakai kearifan lokal juga, Bu. Ada yang pakai orang-orang sawah ya. Kemudian memang untuk burung kayak sepertinya sampai saat ini yang saya ketahui memang harus dijaga, juga menggunakan jaring, juga bisa juga ada plastik yang mengkilap ya, sehingga mungkin dia terpengaruh pantulan cahaya sehingga tidak menyasar ke tanaman padi yang sudah putih itu. Mohon maaf, itu saja yang bisa saya bantu jawab. Mungkin kalau ada sharing dari Bapak Ibu lainnya terkait dengan pencegahan penyakit, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti dan Ibu Kepala Balai. Baik, Sobat Tani, sebelum kita lanjut ke Sobat Tani, mari kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada penyuluh pertanian pusat kita, kepada Ibu Yulia, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Karin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan arahan Kepala Badan maupun narasumber kita, Ibu Rima ya, itu kita terasa nggak boleh santai-santai lagi. Pangan kita ini sudah harus mendapatkan perhatian ya. Sekarang kita kekurangan pangan, sementara di bulan Juni sudah akan terjadi lagi kekeringan. Yang notabene tadi disampaikan oleh Bu Rima itu hampir semua daerah ya, 88% atau berapa tadi itu. Jadi memang kita nggak boleh apa istilahnya nyantai-nyantai lagi, tapi kita sudah harus mulai mengantisipasi dampak dari perubahan iklim ini ya. Terus tadi Ibu Rima sudah sampaikan itu berbagai macam cara untuk menerapkan adaptasi. Di antaranya ada penggunaan varietas, ada pemupukan berimbang, ada penggunaan katam, dan apa tadi siskrop ya, terus teknologi panen air dan lain-lain. Ini barangkali kalau tadi teman-teman penyuluh dari daerah itu bertanyanya tentang hama penyakit terus gitu. Sementara Ibu Rima ini ahlinya bukan hama penyakit ya. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti bisa neruskan mengikuti acara TOT di tanggal 2 sampai 4. Itu ada TOT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional. Nah, ini barangkali di situ ada banyak lagi yang bisa kita kita pakai ilmunya untuk bisa menyampaikan kepada petani-petani binaan kita. Nah, ini apa yang telah disampaikan Bu Rima ini juga harus dipunyai nih nanti materi. Harus dipunyai, terutama tadi ada varietas-varietas apa yang cocok, varietas-varietas apa yang unggul, dan apa yang bisa dilakukan oleh penyuluh beserta petani untuk barangkali panen air, jangan apa istilahnya membiarkan air mengalir terus, tapi mungkin ditampung, membuat apa istilahnya penampungan air dan lain itu bisa kita terapkan. Dan mungkin juga di luar dari padi dan jagung kita juga perlu juga mengantisipasi untuk selain percepatan tanam tadi ya, pengolahan lahan, terus pemanfaatan pekarangan barangkali juga, sehingga tidak hanya terpaku mengandalkan padi dan jagung, tapi juga komoditas lokal lainnya barangkali. Itu Bapak Ibu kami mengingatkan agar supaya segera
mendaftar ikut TOT di tanggal 2 sampai 4 karena memang kita sebagai insan pertanian punya tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pangan. Barangkali itu aja, Mbak Karin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Yulia. Baik, kami lanjutkan kembali. Mohon izin Ibu Kepala Balai, ini ada yang bertanya melalui kolom chat dari Pak Nomo. Bagaimana pompa dan jaringan irigasi dapat meningkatkan indeks pertanian? Kami persilakan Ibu. Kasih dari mana tadi Mbak? Saya nggak kelihatan di chat. Oh, masih banyak di Dari bawah. Pak Nomo, Ibu. Pak Nomo. Iya. Chatnya disorot. Ya, tapi cukup udah bagaimana pompa dan jaringan bisa meningkatkan indeks pertanaman. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Nomo atas tanggapannya. Jadi seperti yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada saat ini melalui beberapa eselon 1, kita ada program peningkatan areal tanam melalui pompanisasi. Nah, bagaimana hal itu? Jadi pertama kita harus mencari sumber air permukaan. Jadi ada ini khusus untuk sawah tanda hujan ya, karena pasti tanda hujan itu tidak bukan lahan irigasi. Nah, sehingga dia akan sangat tergantung pada curah hujan per tanamannya. Nah, melalui pompanisasi, jika kita sudah mendapatkan sumber air permukaan, dalam hal ini adalah sungai, dengan jaraknya tentu saja tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita itu membatasi sebenarnya kurang dari 500 meter dari jarak sungai. Jadi lahan yang berpotensi untuk menerima diimplementasikan pompanisasi ini adalah lahan-lahan yang jaraknya tidak terlalu jauh, itu ada kurang dari 500 meter. Nah, dari air permukaan tersebut, maka airnya itu diangkat melalui pompa. Jadi ada beberapa tipe pompa ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ada 3 inch, 4 inch, 6 inch, dan 8 inch sesuai dengan kemampuannya untuk mengambil air dari sungai tersebut. Nah, kemudian melalui pipa, melalui selang, maka air tersebut akan dialirkan, didistribusikan ke lahan yang ada. Nah, jadi bagaimana meningkatkan indeks pertanaman itu jadi jika kalau sawah tanda hujan kan biasanya hanya 1 kali tanam pada saat musim hujan atau FT1 ya pada saat musim hujan. Nah, begitu masuk musim kemarau atau musim MK, tentu saja karena sudah tidak ada hujan, dia tidak bisa bertanam. Jadi dalam setahun itu tanda hujan itu IP-nya 100. Nah, dengan adanya pompanisasi, dengan adanya pompa, implementasi pompa dari air sungai didistribusikan ke lahan, itu saja itu kita bisa menanam pada saat bulan ini. Misalnya sudah panen nih di Februari Maret, biasanya tidak tanam lagi karena tidak ada hujan, namun karena adanya aliran air dari sumber air sungai ke lahan, sehingga pada bulan ini lahan tersebut bisa ditanami kembali. Nah, itu berarti ada peningkatan IP dari 100 menjadi 200. Nah, sehingga sawah tanda hujan itu yang ditanami di bulan ini meningkat IP-nya dari 100 ke 200. Demikian Pak Romo yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Balai. Baik, selanjutnya sudah ada yang raise hand kembali dari Ibu Linda. Selamat pagi, Bu Linda. Selamat pagi, Bu Linda. Apakah mendengar suara kami, Ibu? Baik, mungkin ada kendala kali, kendala sinyal ya, Bu ya. Mungkin selanjutnya, selamat pagi Pak Taufik dari PUPT Kecamatan Sungai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya koordinator PPT, Bu.
Jadi saya memberikan masukan khusus mengenai bagaimana pengendalian BLAS. Jadi BLAS itu kan jenis penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Kalau kami, Bu, di Kalimantan Barat, memang kondisi lembab itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan penyakit, terutama yang disebabkan oleh cendawan dan jamur. Sementara ini, pengendalian kita secara awal yaitu dengan perlakuan benih, Bu, seed treatment. Jadi kita buat perlakuan benih sehingga benih yang disemai itu terbebas dari potensi adanya jamur cendawan yang tertular lewat benih. Jadi itu langkah pertama kami lakukan seperti itu. Setelah di pertanaman, kami melakukan juga perlakuan yang namanya memberikan unsur silika. Atau bisa juga kita tambahkan unsur kalium lebih banyak untuk memperkuat jaringan tanaman pada umur 21 hari setelah tanam. Jadi pada daerah yang endemis di mana penyakit itu sering muncul, kita tidak perlu menunggu adanya gejala, Bu. Karena potensi BLAS itu selalu ada di daerah tersebut karena dia dapat bertahan di dalam tanah ataupun di bekas-bekas jerami padi. Jadi saya kira masukan dari saya seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya Pak Taufik. Baik, Sobat Tani, mari kita lihat kembali apakah sudah ada yang raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Baik, mungkin mohon izin Ibu Kepala Balai ini bertanya kembali melalui kolom chat di live streaming, Ibu. Mohon izin saya membacakan. Bagaimana menyiapkan penyuluh yang dapat memberikan pemahaman kepada petani bahwa penggunaan pupuk berimbang dapat meningkatkan produktivitas. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Nah, ini Ibu penyuluh senior nih. Nggak bisa jawab. Oke. Eh, baik, iya, memang ya pendekatan ya Ibu, Bapak Ibu untuk meyakinkan para petani agar memahami bahwa penggunaan ini berimbang itu yang lebih efisien. Mungkin melalui berbagai metode penyuluhan ya, mungkin biasanya sih demplot ya, Bu ya. Mohon izin kalau saya tiru, tapi memang kita memang harus melakukan percontohan sepertinya sehingga petani bisa paham, bisa mau dan mengikuti bahwa memang itulah yang terbaik penggunaan pupuk berimbang ini. Jadi bisa juga mencontohkan di lokasi BPP mungkin bisa juga ada petani champion yang bisa kita apa kerjasamakan untuk percontohan penggunaan berimbang ini. Karena memang tentu saja kadang-kadang kita secara teori saja itu tidak percaya, bukan hanya petani, mungkin kita juga seperti itu. Kalau teori aja nih nggak percaya, jadi memang harus dibuktikan, harus diimplementasikan dan diberi contoh sehingga memang uh, uh, petani percaya dan bisa menerapkan hal tersebut. Selain itu juga selain memberi contoh pada saat ini karena apa ya digitalisasi pertanian memang sangat luar biasa, kita juga bisa menunjukkan melalui video kegiatan di tempat lain mungkin. Kemudian mendatangkan narasumber yang bisa dipercaya salah satunya, kemudian ya ajang ya mungkin ajang uh, diskusi dengan wilayah lain ya yang sudah menerapkan hal tersebut sehingga kalau biasanya dari orang lain mungkin bisa lebih didengar, lebih percaya dan mungkin bisa memanfaatkan teknologi digitalisasi pertanian pada saat ini melalui media sosial dan video-video dari bisa juga dari luar negeri mungkin bisa disampaikan sehingga petani bisa menerapkan.
Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Balai. Baik Sobat Tani, karena keterbatasannya waktu dan saya selesaikan sesi diskusi, sebelum kita akhiri acara MSPP pada pagi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Kepala Balai, kami persilakan Ibu untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu semua para penyuluh, mungkin ada petani dan juga yang lainnya dari seluruh Indonesia. Sedikit saja saya sampaikan bahwa perubahan iklim ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena kita mempunyai banyak sekali peluang, banyak sekali teknologi, dan banyak sekali terobosan untuk melakukan adaptasi akibat dari perubahan iklim global tersebut. Jadi tidak perlu takut menghadapi hal tersebut karena kita memang memiliki teknologi, kemudian kita tentu saja dibekali dengan kekayaan ya dari di Indonesia sendiri, ada banyak hal yang bisa masih berpotensi untuk diangkat untuk menjadi adaptasi perubahan iklim. Jadi dan beberapa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa diterapkan, diimplementasikan dan disampaikan lagi ke teman-teman atau Bapak Ibu. Sekian Mbak, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Senang sekali bisa bergabung di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Balai. Baik Sobat Tani, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, mari kita bersama-sama berkomitmen dengan mengimplementasikan penerapan standar untuk aksi adaptasi dalam mendukung peningkatan produktivitas padi dan jagung. Dan telah berakhirnya acara MSPP pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Sobat Tani yang masih mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Saya Karin, Ibu Yulia, dan tim MSPP pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama maupun gelar. Sampai bertemu pada acara MSPP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.